ayat 73. Kita ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqulna idribu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Faqulna, maka kami berfirman, idribuhu, pukullah oleh kalian ia bi ba'dihha dengan sebagiannya. Kadzalika, seperti dengan itulah yuhyillahu, Allah menghidupkan al-mauta, orang yang telah mati. Wa yurikum, dan dia hendak memperlihatkan kepada kalian ayatihi, ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya Allah, la'alakum, agar kalian ta'qiluna, menggunakan akal atau mengerti. Jadi tiga ini sebenarnya jawaban ya, cara untuk mengungkap keruwetan di ayat 67. Seandainya langsung sami'na wa ata'na Bani Israil itu pada Musa, ya selesai langsung ada ayat ini sebenarnya. Tidak bulat, bertanya, protes, debat, dan sebagainya, itu aslinya. Jadi kalau misalnya mengacu pada ayat setelahnya itu ya, cuma kosat kan itu. Orang yang kosat kulubukum, selamanya ya akan selalu menolak. Tidak mudah menerima kebenaran, itu aja sebenarnya. Maka setelah ada jawaban yang pasti kan, berikutnya kan, kemudian kalian keraslah hati-hati kalian, kan itu. Jadi sebenarnya menerima petunjuk itu ya hati yang lembut sebenarnya. Apa hati yang lembut? Banyak istighfar, berarti banyak introspeksi diri, itu aja sebenarnya. Mengakui kelemahan diri dan menerima kebenaran dari setiap nabi dan rasul, itu aja ringkasnya aslinya. Ya termasuk contoh fakta hari ini, ribut terus kan itu, kelompok mengaku keturunan nabi dan yang selainnya kan itu. Kalau mau introspeksi diri dan menerima jujur benar hatinya, benarkah saya ini keturunan nabi dan tidak, selesai. Tapi kenapa mereka saling menjawab, saling membantah? Padahal Allah itu tahu persis siapa yang benar dan salah. Itu ada nih nanti turunnya. Allah lebih mengetahui mana yang dapat petunjuk dan mana yang sesat. Itu ada. Jadi Quran itu sebenarnya kalau teliti dan Allah menjadikan teliti hati seseorang, banyak menangis sebenarnya. Tidak akan, maaf, tidak akan tingkah aslinya. Tidak akan banyak dalih sebenarnya. Jadi ayat ini jawaban dari ayat 67 sebenarnya. Sampai 73 kan baru ada jawaban. Seandainya mereka langsung mau menerima, ya kami terima. Ya, segera dicembelih bakor itu, kemudian segera dipukul mayat itu, ya segera mengatakan kan ini pembunuh saya kan itu. Selesai aslinya. Tapi memang disitulah Allah memang ingin memberi pelajaran yang jelas gamblang. Ada kelompok Bani Israel ya. Kan Bani Israel kan termasuk memegang Quran kan, kitab maksudnya. Dan Allah terangkan orang-orang yang telah kami beri kitab kan itu. Jadi orang yang membaca kitab, termasuk menerangkan kitab, belum tentu itu hatinya itu lembut. Ya apa enggak kira-kira? Kira-kira para yang mengaku turun Nabi itu enggak baca Quran? Kan mereka kan mengklaim turunan Nabi. Tapi kenapa selalu membantah? Dan selalu berdebat dengan kata-kata yang jorok sekali. Dengan kata yang enggak benar. Maka kalau mengutip pada As-Sa'di, ayat 67 itu kan ada jahil kan itu. Orang jahil itu langsung berkata-kata yang tidak berfaedah. Minimal. Apalagi berdosa. Berarti sangat-sangat jahil. Maka lawannya tidak berakal. Maka ayat ini, la'alakum ta'qilun. Ujungnya ayat ini. Allah hendak memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya bagi orang yang menggunakan akal. Maka diringkas di As-Sa'di itu. Orang yang berakal itu selalu mengatakan kebenaran. Dan menyamakan sesama manusia itu sama rasa. Kasih sayang. Itu bisa dicek ayat ini di As-Sa'di nanti. Jadi tidak merasa lebih tinggi. Kenapa orang merasa lebih tinggi itu berarti kan akhirnya kan mencaci, mencerca, mendebat. Kan itu. Ada kebodohan yang tidak disadari. Di ayat seperti itu, ayat 67 itu. Sehingga selalu berdebat, baru akhirnya Allah menjawab ini. Kami ulang per ayat ini misalnya.
Maka firman kami, pukullah ia oleh kalian. Maksudnya mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina yang telah kalian sembelih itu. Kan itu. Akhirnya kan sudah diterangkan ayat 72 kan itu. Yang sebelumnya kan mereka menyembunyikan kebohongan. Kan itu aja sebenarnya. Mau Allah ungkapkan dengan menghidupkan orang yang mati sehingga tahu ini pembunuh saya. Itu aja sebenarnya. Berarti ujungnya keruwetan itu karena kebohongan. Saya pernah bertanya kepada seseorang, saat seseorang bohong itu kira-kira hatinya sadar apa enggak? Atau tahu enggak? Setiap orang yang bohong itu sebenarnya aslinya tahu. Tapi dengan bermacam-macam cara akhirnya kan tetap terpaksa bohong minimal. Kalau itu berulang-ulang, ya akhirnya matilah hati itu. Sehingga benar dan salah itu akhirnya enggak jelas. Sehingga ingin selalu membela dirinya seakan-akan dirinya yang benar. Kalau orang itu tunduk patuh dengan Allah, enggak berani itu melakukan kebohongan aslinya. Maka para nabi itu orang yang paling unik sehingga dia rela berbeda sampai disebut dengan misalnya orang gila dan sebagainya. Padahal dia itu benar di sisi Allah. Jadi orang seperti itu memang jumlahnya sedikit. Tolong bacakan, tak sempal dulu ya. Gak langsung tak lanjutkan Kandalika itu. Al-An'am 116 coba. Ada apa di situ? Orang yang khusus, jumlahnya sedikit dan orang kebanyakan. Ada apa di situ? 116. Jika engkau mengikuti kemauan kebanyakan orang kafir di bumi ini dalam urusan agama, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Jika mengikuti kebanyakan manusia, ringkasnya kan itu sih. Kamu itu tidak akan tersesat. Di kebanyakan manusia kan menduga, kan dugaan-dugaan. Dan akhirnya kan ya akhirnya kebohongan dugaan itu. Bukan keyakinan. Sedangkan para nabi dan pengikutnya itu harus tegak. Coba itu tolong bacakan ayat sebelumnya. Ada apa di situ nanti? Sitkon ma'atlan di situ. 115, Pak. Ya. Telah sempurna kalimat Tuhanmu Al-Quran dengan mengandung kebenaran dan keadilan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dia maha mendengar lagi maha. Telah sempurnakan Quran ini dan kita itu sempurna dan penyempurnanya kan Quran itu. Ujungnya di situ sitkon wa atlan. Benar dan adil itu dua hal yang tidak bisa dipisah. Maka ayat 116 tadi kan dugaan, mendugakan suudon. Ada kebohongan di situ. Maka sidik di antara sifat Nabi itu, tablek, amanah, fatonah dan seterusnya itu, 4 hal itu. Maka Nabi sebelum jadi Nabi sudah alamin. Maka pantaslah Allah pilih seperti itu. Kalau nggak berusaha alamin, akan sulit menerima kebenaran Quran ini. Mungkin secara lahiriah, ucapan kita semuanya menerima Quran. Tapi hati kita, benarkah selaras sesuai antara ucapan kita dan hati kita? Dan kita semuanya sudah tahu, setiap kata yang tidak selaras dengan perilaku kita itu kan kebencian di sisi Allah. Entah sadar tidak, kan banyak melakukan itu. Maka kejujuran itu sangat-sangatlah penting. Sangat-sangat penting. Kembali pada ayat ini, seperti demikian itulah Allah menghidupkan orang yang mati. Jadi orang yang mati, secara umum kan seakan mati itu kan selesai. Sehingga orang kan mau berbuat semau-maunya. Yang penting mati nanti sudah selesai, dia tidak ada urusan. Orang yang yakin kalau mati itu akan bisa dihidupkan, ya kan nggak berani. Dan orang beriman itu sudah yakin Allah itu pasti akan menghidupkan kembali. Ada hari ba'as itu, kebangkitan itu. Dan itu adalah pertanggungjawaban. Yaumul fasli, yaumul penentuan, yaumul hisab, yaumul timbang, ditimbang amal-amal itu. Kalau memang benar-benar iman dengan itu, ya berat untuk berbohong sebenarnya. Ya semuanya memang berlatih, tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Maka di antara ini termasuk di antaranya seorang sahabat kan tanya di sebagian ringkasan Mukatsir kan. Bagaimanakah Allah menghidupkan orang yang mati ya Rasulullah? Rasulullah hanya menjawab ringkas. Pernahkah kalian berjalan di sebuah gurun yang tandus, kemudian misalnya lain kali kamu lihat lewat situ lagi, kemudian sudah menghijau, artinya berkering berarti kan kemarau, mati semua. Kemudian setelah hujan, Allah menghidupkan dengan, ya seperti itulah Allah menghidupkan di antaranya. Sekalipun ini tampak jelas sebenarnya. Begitulah Allah menghidupkan orang yang telah mati kan itu.
Allah hendak memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian berpikir menggunakan akal. Maka menggunakan akal tadi itu berarti tidak mau berkata-kata kecuali yang benar, yang anfaidah tadi itu, apalagi berdosa. Jadi saat orang itu mengatakan hal yang tidak berguna, apalagi dosa, akal saat itu minimal nggak tahu kemana. Maka Imam Ali pernah mengatakan, orang yang sedang marah sebenarnya itu kegilaan sementara. Maka setelah dia marah kan menyesal. Berarti sudah kembali akalnya. Kalau sudah nggak ada rasa menyesal, sudah gila sungguhan. Itu diantara ungkapan Imam Ali diantara seperti itu. Jadi akal benar-benar hanya memilih yang berguna, yang bermanfaat. Memilih Allah saja ringkasnya. Dari ayat ini, kemudian Asy'ari juga menambahkan, jadi orang yang berakal itu, ya ringkasnya berani berbuat, berani bersikap, berlaku yang berbeda dengan kebanyakan orang. Sekalipun nanti ya, jadi musuh banyak orang bisa jadi. Karena keyakinannya akan kebenaran itu. Dan yang jelas, memang surga itu lebih sedikit keterangannya dibanding dengan penghuni neraka. Ya, di antaranya kan seperti itu. Kecuali nanti setelah dibersihkan baru diangkat di neraka, jadi nggak tahu seimbang atau enggak kira-kira antara yang penghuni neraka dan surga itu. Jadi orang yang berakal itu identik dengan ya keyakinan, ketundukan pada hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk akal, di luar akal kadang-kadang. Karena Allah selama ini sampai hari ini ya tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita maksudnya, tapi dengan mata batin, dengan hati rohani, dengan pendengaran yang rohani, pendengaran batin, penglihatan termasuk penglihatan batin, hati yang bersih itu, dan artinya fitrah itu aja sebenarnya. Kalau fitrah itu benar-benar tetap dalam keadaan fitrah itu, dan Allah tidak akan mengubah sebagaimana ciptaannya itu, ya pasti akan kembali pada ya kebenaran itu aja sebenarnya. Jadi ayat 115 tadi itu Al-An'am, kebenaran itu identik dengan keadilan. Dugaan atau suudon atau prasangka identik dengan kebohongan. Dan iman itu sendiri identik dengan akal itu sendiri sebenarnya. Hanya kepada Allah kita berlindung dan bermohon. Barangkali untuk menambahkan, tadi juga kan sempat di Subang Kosan kan juga diterangkan sedikit. Tolong dibacakan Al-Hadid ya, 16 untuk penutupnya. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah? Kenapa yang turun dari kebenaran Al-Quran? Janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelumnya. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka adalah orang-orang. Yahudi itu kan menerima Quran, menerima kitab dari nabi-nabinya. Mulai dari Musa, termasuk Isa itu. Tapi mereka belum bisa juga menerima nabi terakhir, Al-Quran diantaranya. Itu berarti kan membaca kitab, menerima kitab, belum tentu menjamin orang itu selalu langsung bisa menerimanya. Malah untuk saling berdebat dan saling mengklaim dirinya yang paling mendapat petunjuk yang benar dan sebagainya. Mungkin itu sementara. Mohon maaf dari awal dan akhirnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.